Ini adalah tadi ya, vacuum tube itu yang pertama untuk generasi, lalu yang kedua adalah transistor base, dan ini adalah arsitektur yang more or less integrated circuit itu yang orang akan stay di sini quite sometimes. Oke, saya nggak bisa bicara nanti di kemudian hari apakah tetap akan seperti ini, apalagi dengan era quantum computing, nah itu yet another arsitektur atau another even physics that we need to discuss ya. Nah, di sini ada dua prominent yang terkenal yaitu PDB-8 ya, DEC PDB-8 dari Digital sama IBM ini. Dan ini instruction setnya outputnya menarik nih. PDB-8 itu 7 bit ya, bukan 8 bit. Jadi kalau kalian melakukan ini, nah tapi sebenarnya prosesnya input outputnya itu mirip dengan seperti halnya Anda melakukan operasi dua boolean logic di situ. Oke. Dan ini basic komponennya adalah menggunakan integrated circuits, yaitu ICs ya. Oke, sebenarnya itu terdiri dari transistor yang di-pack menjadi satu kalau kamu bicara sama teman-teman di elektronika. Nah, yang Anda lihat di sini, functionality untuk data storage itu di-provide dengan cara bentuk memory cell. Seperti halnya SD card Anda, memory stick Anda. Lalu data processing itu adalah sebenarnya adalah logic operator sehingga akan dilakukan dengan objek gate seperti halnya Anda belajar di SysDict kemarin. Data movement antar komponen itu sebenarnya adalah di move lewat the gates untuk disimpan di dalam memory cell tadi. Untuk controller itu sebenarnya adalah memori yang menentukan di mana instruction set berikutnya harus dieksekusi. Jadi kita bisa lihat, kita bisa simulasikan konsep dari sebuah komputer tadi di dalam sebuah integrated circuit. Oke. Jadi nanti bisa dilihat di buku Stalling bagaimana sebuah chip itu diproduksi dan lain sebagainya. Nah, ada yang menarik dari observasi chips, yaitu ada Gordon Moore, itu co-founder dari AIT, atau Moore's Law. The number of transistor itu akan double ya in a single chip was doubling every year. Jadi kalau sekarang 100, maka dalam tahun depan itu akan jadi 200, tahun depannya lagi 800 dan selalu double. Oke, kita bisa lihat konsekuensi dari Moore's Law itu pertama harganya itu akan falling dramatically. Oke, dan akan punya operating speed operation yang sangat tinggi. Nah, walaupun kalau kita lihat dengan angka sekarang itu relatif nggak benar. Karena yang diakalin sama para prosesor engineer tidak menambahkan jumlah transistor di dalam sebuah prosesor, tapi menambahkan banyak prosesor di dalam sebuah kotak CPU tadi itu. Apa ya? Sebenarnya banyak core di dalam sebuah. Karena konsekuensinya kenapa kok nggak bisa lagi ditambahkan? Sudah terlalu kecil. Oke, kita nggak tahu lagi kalau perkembangan nano bisa breakthrough untuk sampai di silikon untuk membangun fabrikasi CPU, apakah akan berubah? Mungkin saja. It's very likely itu yang tidak. Tapi sekarang yang dilakukan sama orang daripada naikin clock, daripada memperbanyak memperbanyak transistor, mendingan kita memperbanyak transistor dengan mempunyai sekian banyak core. Karena begitu kamu naikin clock, panasnya luar biasa. Oke. Kalau Anda nambahin maka goncangan sedikit sudah errornya luar biasa. Nah, tapi secara programatik akhirnya karena bukan satu otak yang sangat pintar, tapi adalah 5 otak yang pintar, maka Anda harus bisa mengorganisasikan, melakukan scheduling dari 5 otak itu seperti apa. Itu konsekuensi dari sistem kita sebagai pembangun sistem. Oke. Dan ini, jadi kalau kita bicara loophole-nya adalah ya tetap Moore's Law ini berlaku, tapi bukan menambah jumlah transistor di dalam prosesor, tapi menambah jumlah transistor di dalam sebuah sistem komputer. Berikut adalah struktur dari proses komputer yang sangat prominent yaitu IBM System 360 di sini. Nah, kita bisa lihat di situ bagaimana fungsinya di Windows tahun 64. Oke. Kamu tadi kok yang tadi Asteris kok 470 kok bukannya ini lebih tua? Iya. Tapi itu tadi. Ini bukan modern computer, masih in transition. Kalau kita lihat apa karakteristiknya, similar, identical operating systems dengan historical. Nah, number I/O port jadi meningkat. Harapannya increasing speed sama cost-nya juga increasing tapi tetap manageable. Nah, yang menarik adalah sebenarnya dari digital computer. Jadi perusahaan yang berbeda, yaitu dia akhirnya punya ide yang namanya omnibus, di mana semua I/O, semua hal itu ngomong via
bus tersebut. Nah, ini adalah konsep yang berbeda dari komputer-komputer sebelumnya yang sekarang dipakai, ya. Walaupun busnya nggak unified, ada kontrol, ada prosesor bus, ada I/O bus kan kalau di logical skemanya. Nah, tapi itu yang rata-rata dipakai sampai saat ini. Nah, sekarang kita akan hidup di era saat ini, yaitu era mikroprosesor. Jadi tadi tantangannya adalah jumlah transistor sudah makin hari makin pack. Repot sekali kalau kita menaruh di dalam satu prosesor, maka muncullah konsep yang namanya mikroprosesor. Jadi sebuah chip itu mengkonten banyak gates, ya, banyak proses. Dan itu dimulai dengan adanya Intel di tahun 71, ya, di mana Intel ngedevelop 4004, yaitu adalah first CPU with a single chip. Jadi bukan lagi transistor yang dijebreng-jebreng seperti itu, tapi adalah satu chips, yang terdiri dari sekian banyak prosesor. Walaupun di belakangan kita akan bilang satu chips akan terdiri dari banyak core, di dalam core itu akan banyak transistor. Ya, tapi kita bisa lihat perkembangannya. Rata-rata dimulai di tahun 72 adalah 8 bit. Jadi kalau kita sekarang sudah arrive di mikroprosesor yang 64 bit, itu dulu adalah masih 8 bit. Jadi halfway to go. Nah, kita lihat kapan ini diintroduce, kecepatannya berapa, diperhatikan kecepatan clocknya. Tahun 79 Anda punya 5 MHz, kalau Anda sekarang punya 3 sekian atau 4 sekian itu. Terus Anda lihat feature size-nya, jadi lihat ukurannya, cuman sampai di 6 mikrometer. Makanya perlu adanya nano. Nano itu kan 1000 di bawah mikro, ya. Dan itu akan membantu proses. Addressable memorinya akan cuman punya 1 mega, perhatikan itu. Lalu kita akan move, saya pernah ketemu dengan 486an, 386, saya pernah ketemu. Nah, hidup saya di era ini. Anda bisa lihat addressable memorinya, 4 GB. Virtual memory maksimum 6400. Karena yang namanya ada address shift-nya, walaupun tadi kamu bilang, loh kok bisa ya, cuman punya address sampai 32 bit, lalu virtual memorinya bisa lebih. Nanti ada yang namanya address mapping. Jadi kalau lebih dilempar lagi. Nah, di tahun 90 kita bisa lihat sekarang eranya, udah lihat memori sudah naik lagi, bisa addressable memorinya bisa sampai 64 GB dan kawan-kawan seperti itu. Dan era yang Anda arrive di sini itu era yang di sini kurang lebihnya, atau yang pertama di sini lah. Saya lulus itu di era di sini 2002. Anda bisa lihat jumlah clock itu luar biasa besar perbedaannya. Number of transistor Anda bisa lihat. Dan ini membawa significant impact dari yang namanya performance dari computing, satu hal, dan ubiquity dari computing. Anda bisa lihat dulu handphone itu tidak bisa secanggih ini. Sekarang handphone ini kalau saya bilang krisis identitas. Karena dia yet a music player, game player, computers, video games, card reader, music player, FM radio, terus ada thermometers, terus ada heartbeat detectors, terus ada yang bilang pedometers, dan lain sebagainya. Karena apa? Kekuatan komputasinya bisa Anda lihat, jumlah core-nya luar biasa, konsekuensinya jumlah dari number transistornya jadi luar biasa. Sehingga power dari komputasinya. Tapi kita bisa lihat, ini masih di era 22 nano size-nya. Makanya harapan dari nanoteknologi itu agar bisa memperkecil ini dan bisa menaikkan jumlah transistor lagi yang bisa di-squeeze di dalamnya. Berikutnya kita akan masuk di era evolusi dari arsitektur x86 atau Intel. Walaupun kita bisa, komputer itu tidak hanya x86, komputer itu ada banyak. Jadi kita bicara x86 itu adalah complete instruction set. Jadi ketika kita bicara instruction set-nya relatif lebih kaya dibanding dengan RISC. RISC itu contohnya adalah ARM yang ada di handphone Anda, ada di tablet Anda, rata-rata ada di Android, di Raspberry, itu rata-rata di ARM. Nah, itu instruction set-nya lebih simple. Konsekuensinya apa? Sehingga ada beberapa instruction set itu diemulate dengan instruction set yang dia punya.
Kenapa kok dia melakukan seperti itu? Supaya lebih simpel prosesornya, sehingga dia membutuhkan power dan mengkonsumsi power lebih sedikit. Ide dasarnya seperti itu. Complete instruction set take different approach. Kau powerful, harus cepat. Kalau ya energi jadi konsekuensi. Itu yang jadi. Oke, kita bisa lihat historinya tadi ya, 486. Lalu kita akan lanjut lagi. Kita fokus di Intel saja dulu. Kita bisa lihat di sini ada the use of superscalar techniques. Oke, nanti kita bicara. Terus continue, move into the superscalars. Lalu muncul ada MMX, teknologi. Lalu muncul yang namanya core. Ini baru ide di mana kita punya sebuah prosesor atau mikroprosesor yang multi core. Habis itu nanti ada core duo atau core duo. Core duo itu adalah berarti Anda punya 2 core. Nanti adalah core duo, artinya di dalam satu core Anda hyper-threaded, jadi totally logically Anda punya 4 core, walaupun physically Anda punya 2 core. Jadi superscalar itu idenya adalah kalau prosesor simpelnya kan dia akan punya cara pertama, dia akan nge-fetch harus ngapain, habis itu di decode, oke, dieksekusi, lalu di store, oke, jadi diinterpret gitu ya, terus habis itu di store. Nah, dari 4 fase seperti itu harusnya kan dilakukan satu-satu nih. Nah, habis itu kita bicara terkait dengan pipelining adalah bisa nggak saya pada waktu ngedecode, saya punya clock yang lain yang harus mengambil itu. Dan nanti kita akan coba bahas superscalar pipelining itu di pertemuan berikutnya, supaya rekan-rekan bisa paham kenapa ya kok bisa tiba-tiba arsitektur von Neumann yang awalnya sudah diterapkan oleh Pentium bisa-bisa jadi lebih cepat lagi, padahal ya basic prinsipalnya cuma segitu-segitu saja. Jadi tidak hanya mempercepat clock saja, memperbanyak transistor, tapi ada juga cara supaya instruksi itu dilakukan pipelining. Jadi ya sembari saya menunggu ini saya ngerjain yang lain kayak gitu ya. Jadi mirip nih. Atau ada beberapa hal yang bisa dilakukan secara bersama-sama dalam satu pipeline. Itu. Nah, mungkin ada hal yang menarik lagi yaitu terkait dengan yang namanya kita sebut sebagai embedded systems. Yaitu sebenarnya adalah electronics ya, yang terdiri dari juga transistor. Kebanyakan mereka juga bisa dianggap sebagai sebuah mempunyai ya ini agak repot ya, mempunyai control unit. Tapi apa pertanyaannya, apakah itu adalah komputer atau tidak? Jadi itu memang sekarang banyak sekali embedded system ini sudah berkonvert menjadi general purpose computer. Jadi kalau Anda lihat contohnya router dulu itu embedded system, sekarang itu adalah sistem Linux. Jadi itu sebenarnya full fledged computer. Mirip dengan halnya Raspberry yang Anda bisa flash, ada operating system dan lain sebagainya. Jadi perbedaan antara embedded systems dengan komputer yang dulu cukup berbeda gitu, sekarang jadi semakin tipis, yaitu tadi karena ada muncul satu jenis sistem yang disebut sistem on chip. Itu bentuknya satu chip tapi ada satu komputer. Nah, di dalam situ ada sebenarnya ada prosesor, lalu ada human interface-nya, ada yang namanya analog digital conversion-nya, lalu ada sensornya dan lain sebagainya. Jadi kalau Anda lihat seperti ini semua tidak ada di dalam sebuah chip. Oke. Nah, ini yang menjadi menarik sebenarnya ketika kita membangun sebuah solusi berbasis komputer, karena ya ini juga komputer sekarang, ini komputer. Apalagi kalau kita pakai general purpose embedded system kayak Arduino seperti itu, platform itu menjadi sangat programmable dan jadi punya kemampuan yang tidak kalah cepat, dan malah beberapa kasus dia menggunakan prosesor yang sama dengan sebuah komputer. Nah, lalu muncul lagi tren yang namanya Internet of Things, di mana Internet of Things itu nanti kita akan bahas lebih dalam lagi. Jadi bagaimana Anda mengendalikan sebuah devices via internet, oke? Apakah device itu adalah personal teknologi atau operational teknologi kayak membuka valve dari pipa kilang minyak, atau sekedar sensor udara, sensor cahaya, atau sensor kebisingan, atau sensor radar pesawat seperti itu. Nah, tapi semuanya harus accessible through internet. Di sini internetnya besar ya, jadi benar-benar bisa dipanggil dari internet yang kita bisa panggil. Nah, model komputasinya memang basicnya sama ya, punya CPU, punya ini. Tapi kan begitu kita mengabstraksikan menjadi sebuah IoT, sebenarnya processing dan kawan-kawan itu kan transparan buat Anda.
Anda tahu ada sebuah device, saya minta sesuatu, kalau saya diizinkan saya mendapatkan sesuatu. Jadi polanya mirip dengan functional programming kalau Anda dulu belajar Haskell. Nah, jadi kalau kita bandingkan apa nih perbedaan antara embedded operating systems ya, lalu terus nanti ada dibanding dengan operating system yang nantinya biasa muncul di dalam sebuah komputer. Oke. Jadi take existing computer ya, terus diadapt untuk embedded applications. Nah, ini yang dilakukan oleh contohnya Android Things atau Raspbian Pi gitu ya, seperti itu. Atau sebenarnya Anda membuat sebuah operating system, ya biasanya orang menyebutnya jadinya firmware, untuk melakukan pengelolaan resources yang ada di dalam sebuah embedded system. Oke. Lalu pertanyaan berikutnya adalah ada yang namanya prosesor, ada yang namanya application processors. Itu adalah prosesor yang biasa dipakai oleh komputer. Jadi Anda program Anda itu hidup di dalam aplikasi, tapi chipnya tidak dedicated untuk melakukan itu. Tapi kebanyakan lagi ada yang namanya dedicated processor, contohnya kebanyakan dipakai untuk webcam, untuk audio signaling conversion. Jadi ada satu chip atau JSM, jadi signal processing. Jadi ada satu chip khusus hanya untuk itu. Kecepatannya lightning fast. Oke, jadi ini dilema apakah kita mendingan punya general purpose processor terus kita bikin aplikasi di atasnya, atau memang prosesor kita yang bisa melakukan itu. Nah, kadang-kadang ini jadi kompromi. Contoh sekarang itu memang trennya banyak hal menjadi general purpose processor terus jadi application processor. Tapi ada beberapa instruction set, contohnya IIS encryption, itu ada micro instruction set untuk bit shuffling yang akhirnya turun ke dalam yang namanya prosesor Intel. Tujuannya apa? Biar mudah melakukan proses yang namanya IIS encryption, sehingga lebih murah, kinerjanya lebih bagus. Sama juga proses rendering grafik yang ada di GPU. Itu daripada kita nulis program untuk menggeser yang namanya titik, itu ada di GPU itu ada instruction set gitu atau di QDA untuk melakukan proses transformasi sebuah titik itu. Nah, ini mikroprosesor ya. Nah, nanti kita akan lihat sedikit ilustrasinya terkait dengan embedded systems, bagaimana karakteristiknya dan apa yang menjadikan karakteristik pembeda dibanding general purpose computing. Walaupun sekarang sudah makin tipis bedanya seperti itu. Ini ada contohnya ARM processor ya. Dia adalah RISC tadi ya, reduce instruction set, jadi jumlah instruction setnya jauh lebih kecil dibanding x86. Tapi yang perlu Anda pahami adalah itu ada di mana-mana. Malahan kalau kita bicara MacBook yang terbaru lagi mereka lagi mengarah ke sana, ke ARM. Kalau Anda lihat Windows 10 juga mereka punya versi yang bisa running di dalam ARM processor. Jadi tidak hanya di x86. Oke. Arsitekturnya x86 sama ini memang benar-benar masih menggunakan arsitektur von Neumann walaupun ada perbedaan dari jumlah instruction set. Oke, lalu ada cloud computing. Nah, ini era yang baru biasanya terkait IoT cloud computing, yaitu komputasi awan yang semuanya ada di awan. Dan bagaimana kita memodelkan, ya tadi balik lagi di perkuliahan itu adalah ada structure, ada function. Ya strukturnya jadi transparan sekarang. Oke, semuanya adalah services. Nah, functionnya tidak lagi function yang primitif seperti halnya tadi ya, shift, tambah, kurang, bagi seperti halnya prosesor, jam, seperti itu. Tapi ada instruksi-instruksi yang secara bisnis logic itu lebih dekat ke Anda. Nah, tapi memang harus diperhatikan ada hal yang Anda bergantung sama infrastruktur lain, ada hal yang Anda harus kelola di cloud computing. Oke, jadi kalau nanti ada kuliah resiko, nah itu bergantung sama resikonya nih. Belum tentu kalau Anda outsource, maka resikonya lebih tinggi. Kalau saya bergantung sama Google atau sama Azure gitu ya, pasti kayaknya mereka mengelola server jauh lebih baik daripada saya. Loh, tapi kan kalau Azure-nya nakal atau Google-nya nakal atau gimana, atau Google-nya outage, internetnya mati, saya nggak bisa akses dong. Nah iya, jadi resiko ada yang digeser, tapi ada satu resiko yang namanya itu di kontinuitas yang tetap ada di saya. Dan ini juga teman-teman harus lihat. Jadi tidak selamanya pure menggeser resiko, tapi ada resiko yang residual yang tetap ada di Anda. Baik, nanti kita akan bahas lebih detailnya terkait dengan cloud computing di mungkin di akhir-akhir perkuliahan kalau yang topik seperti ini. Jadi kalau kita bicara di cloud computing, rata-rata orang membaginya adalah infrastructure as a service. Jadi Anda menyediakan komputer tapi bentuknya adalah service, pay as you go.
atau platform as a service. Oke, ini Azure dan kawan-kawan, atau software as a service kayak Gmail dan kawan-kawan. Jadi saya pakai aplikasi tapi saya nggak perlu install mail server, nggak perlu apa. Saya nggak perlu install WebDrive, mengelola, pokoknya beli OneDrive, beli Dropbox, sudah tinggal pakai. Oke. Baik, cukup sekian. Jika ada diskusi, silakan ditaruh di kolom komentar, nanti kita diskusi langsung dari situ. Terima kasih.